warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast Suara Kecil Penuh Makna, tempat ngobrol seru seputar dunia anak usia dini yang penuh warna. Aku Azizah Izatul Jannah dan narasumber kita, Kak Nur Aini, akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bahasa dan literasi anak. Nah, apa sih perkembangan bahasa itu penting sejak dini? Bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru untuk menumbuhkan kecintaan terhadap membaca dan bercerita? Nah, semua itu bakal kita kupas tuntas di episode kali ini. Jadi, buat para orang tua, guru, dan siapapun yang peduli sama tumbuh kembang anak, yuk kita duduk santai, siapkan telinga dan hati kita, karena membaca bukan sekedar mengenal huruf, tetapi jendela untuk memahami dunia. Langsung saja, yuk kita mulai. Pertanyaan pertama. Kak, kita tuh suka bingung ya, bagaimana sih cara menstimulasi kesadaran metalinguistik gitu, kesadaran berbahasa pada anak yang introvert gitu, pendiam. Bagaimana sih, Kak? Ya betul Kak, untuk anak yang cenderung introvert, justru kita nggak bisa untuk paksa mereka langsung bicara. Bisa kita mulai dulu membuat mereka dekat, nyaman dengan kita, kayak bacain buku bareng, terus bisa mulai tunjuk-tunjuk gambar tuh, tebak-tebak gambar, atau ajak mereka bermain tebak bunyi. Dengan begitu nanti anak akan merasa nyaman, baru nanti muncullah kesadaran dari anak tentang struktur kata, bunyi, atau makna bahasa. Nah, kunci dari sabarnya itu adalah ya kita harus konsisten. Ya selalu mengajarkan anak ya istiqomah gitu ya. Jangan sampai sekarang ajak mereka belajar, besok enggak. Nah, harus konsisten ya, meskipun hanya sebentar, tapi kalau konsisten itu insya Allah bakal menjadi lebih baik. Berarti intinya si anak harus nyaman dulu ya. Kemudian bagi si pemberi stimulasi ini, baik orang tua ataupun guru, harus konsisten gitu ya. Betul. Selanjutnya ada istilah fonologi dan morfologi nih, Kak. Tapi itu tuh kedengarannya ilmiah banget tuh. Apa sih? Dalam bahasa itu ada fonologi dan morfologi nih, Kak. Tapi bahasanya ilmiah banget. Nyambung gak sih sama literasi anak usia dini? Wah, sangat nyambung sih Kak. Benar banget ya, pornologi itu kayak ilmiah ya. Karena ya dalam pornologi itu membahas bunyi-bunyi dalam bahasa. Sedangkan untuk morfologi membahas bentuk-bentuk dari kata. Jadi gini Kak, sebelum kata terbentuk, pasti dia punya dulu pola bunyi ya. Contohnya bermain. Dulu dari kata bermain itu secara tidak disadari oleh kita, dari kata bermain itu adalah udah ada kata struktur dan makna. Nah, jadi dua itu tuh udah ada kata fonologi dan morfologi dari kata ber dan juga main ya. Nah, dari sana juga dapat ya diterapkan kepada anak, sehingga bagaimana anak untuk mengolah atau memproduksi kata-kata yang dikeluarkan menjadi lebih baik ya, seperti bermain, bercerita, bernyanyi. Nah, itu adalah awalan yang kesananya itu morfologi dan diawali oleh fonologi yang seperti itu. Nah, kali ini rada serius nih, Kak, tapi sangat penting gitu. Misalnya kalau seseorang nggak punya kecerdasan verbal linguistik yang baik, kira-kira pengaruhnya gimana nih, Kak? Ya, wah banyak ya Kak, bahasa itu kan alat utama kita untuk berkomunikasi ya, atau bersosialisasi di lingkungan kita. Kalau ada seseorang yang nggak bisa mengekspresikan diri dengan baik, mereka bisa kesulitan nih dalam bersosialisasi dengan
orang-orang di sekitarnya. Jadi susah gitu. Karena kan jika dia tidak mempunyai bahasa yang baik, maka dia juga akan bermasalah dalam bermuamalah dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi kabar baiknya, itu kecerdasan verbal linguistik ini bisa dikembangkan bahkan lewat membaca atau berdiskusi atau ngobrol rutin dengan anak-anak gitu ya. Itu bisa dikembangkan dalam verbal linguistik khususnya untuk anak usia dini itu ya. Jadi anak tuh harus diajak ngobrol gitu ya. Ya. Selanjutnya nih, belajar Al-Quran dan hadis itu kan penting banget ya. Tapi gimana ya caranya supaya anak-anak tuh antusias dan gak merasa bosan gitu Kak? Gimana tuh caranya? Caranya bikin belajar anak menyenangkan gitu. Ya misalnya kita mengajak sebagai guru mengajak anak untuk tebak-tebak surat lewat kartu bergambar gitu yang flashcard itu, atau bisa bikin pohon hafalan yang ditempel di dinding sekolah gitu. Dan di sana juga kan anak dapat sering melihat dan membuat semangat anak. Jadi karena nanti ada pohon hafalan. Jadi ketika anak sudah menghafal Quran atau surat dan hadis yang mereka hafalkan, nanti mendapatkan reward yaitu bintang ya biasanya ya. Nanti bintang itu dapat ditempelkan di pohon hafalan tersebut yang ditempelkan di dinding sekolah gitu. Dan juga bisa pakai aktivitas kayak mewarnai ayat atau gerakan tangan yang lebih kinestetik ya. Intinya belajar agama itu harus terasa dekat dan menyenangkan gitu, agar kitanya juga enjoy dalam menjalaninya. Intinya buat anak usia dini itu menyenangkan ya pokoknya. Nah, selanjutnya bagaimana supaya hadis yang diajarkan pada anak itu gak cuma dihafal, tapi juga dapat dipahami dan diterapkan juga oleh anak tersebut. Gimana sih? Bener Kak, jadi jangan cuma nanya aja ke anak, kamu hafal hadis berapa, kamu hafal surat-surat sampai mana gitu. Tapi juga tanya, kamu udah senyum belum hari ini? Misalnya dari hadis kan senyum adalah sedekah. Kita perlu kaitkan hadis ini dengan aktivitas anak-anak di sekolah gitu. Bikin refleksi bareng dengan anak-anak gitu. Kalau bisa kita sebagai guru berikan mereka reward gitu ya. Kalau dia berperilaku sesuai hadis gitu. Kayak kamu minum sambil duduk, berarti dia sudah mengaplikasikan apa yang hadis yang sudah dia pelajari. Dia mendebar senyum, dia membersihkan lingkungan sekitarnya. Nah banyak ya, karena berarti dia sudah mulai mengaplikasikan hadis dan sudah mulai meneladani dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, sejauh mana sih peran ayah dalam perkembangan bahasa anak? Sama apa bedanya gitu peran ayah sama ibu, kan sama-sama orang tua. Wah penting banget nih ya untuk nanti calon ayah-ayah. Gaya komunikasi ayah itu beda loh Kak sama ibu gitu. Karena ayah itu biasanya pakai kalimat yang lebih panjang. Ayah itu cenderung jarang berbicara dengan anak. Tapi ketika berbicara, ayah itu dapat tidak, kan kalau seorang ibu itu biasanya to the point ya. Kalau ayah itu memakai kalimat yang panjang, topiknya lebih luas gitu. Itu berpengaruh dalam memperkaya kosakata anak usia dini. Nah jadi untuk ayah itu, jadi dulu juga saya pernah sempat gitu mengikuti seminar tentang mendongeng gitu ya. Saat itu memang dijelaskan bahwa ayah itu lebih seru ya jika anak bercerita atau didongengkan oleh seorang ayah gitu. Karena memang kosakata yang dipunyai ayah itu sedikit gitu, tapi berbobot biasanya. Jadi cepat didengar oleh anak dan cepat ditangkap oleh anak. Jadi jika ayah memberikan perintah atau memberikan motivasi untuk anak, biasanya sama anak itu langsung didengar gitu. Kalau sama ibu tuh terkadang anak merasa ada rasa-rasa tidak menghargai lah, atau Masuk ke tengah kanan keluar tengah kiri gitu ya. Kayak betul, jadi cenderung anak menyepelekan gitu, sedikit menyepelekan dibanding dengan apa yang dikatakan oleh ayah. Gitu sih Pak.
Terakhir nih Kak, pertanyaan klasik tapi sangat penting gitu. Kenapa sih literasi itu penting banget? Kenapa sih? Ya, karena mengapa literasi penting banget diimplementasikan kepada anak usia dini? Karena literasi itu bukan cuma bisa baca atau menulis, tapi juga kemampuan untuk memahami makna, berpikir kritis, dan menyampaikan ide anak usia dini. Nah, anak-anak yang literasinya kuat itu biasanya lebih siap menghadapi tantangan di sekitarnya. Bisa memilih informasi yang baik atau yang buruk, dan bisa belajar lebih memilih gitu ya. Dan semua itu dimulai dari kecil, dari cerita sebelum tidur, dari tanya jawab yang ringan, ataupun jika anak bercerita kepada kita maka dengarkanlah. Sempatkanlah waktu kita untuk anak, ajaklah dia berbicara, mengobrol, atau ya bisa diajak bicara dari bangun tidur, bagaimana pagi hari ini, bagaimana malam mimpi apa, tidurnya nyenyak atau tidak. Kan itulah dari literasi bisa ditumbuhkan pada anak gitu. Gitu mungkin Kak. Ya, itu dia obrolan kita hari ini tentang pentingnya bahasa dan literasi dalam kehidupan anak usia dini. Semoga apa yang kita bahas bisa membuka wawasan, menginspirasi, dan tentu saja memberikan ide-ide sederhana yang bisa langsung dipraktikkan di rumah atau di kelas ya. Ingat ya, mengenalkan bahasa bukan hanya tentang belajar bicara, dan mengenalkan literasi bukan sekedar membaca buku, tetapi tentang membangun koneksi, imajinasi, dan rasa ingin tahu anak terhadap dunia sekitarnya. Terima kasih sudah mendengarkan suara kecil penuh makna. Jangan lupa follow podcast ini dan share juga ke teman-teman yang sama-sama peduli dengan tumbuh kembang anak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap belajar dengan senang hati dan tumbuhkan literasi sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.